Bab 4. Nenek sedang sakit. Hotel kerajaan adalah salah satu hotel termewah di kota primadona. Lokasinya terletak di puncak Gunung Atma. Saat cuacanya sedang bagus, para pengunjung yang datang ke sana bisa memandang lebih dari setengah kota primadona. Agam dihentikan oleh petugas keamanan. Setelah beberapa saat, Agam mencium aroma yang familiar menyeruak dari tubuh seseorang di belakangnya. Agam berbalik dan melihat Citra tengah berdiri di belakangnya. Dengan wajah mulus, kulit putih, dan matanya yang indah, Citra membuat orang-orang yang melihatnya merasa rendah diri. Dengan hanya berdiri di sini, perempuan ini sudah bisa menarik banyak perhatian. Angin sepoi-sepoi yang berhembus dari gunung membuat rambut Citra yang terulai terlihat sangat menawan. Parasnya sangat menarik, layaknya perempuan cantik dalam lukisan. Citra melirik Agam dan bertanya, "Kenapa kamu memakai ini?" Agam mengenakan kaos putih, jeans lusuh, dan sepasang sepatu murah, yang jika dihitung harganya tidak lebih dari 400.000. Bahkan pakaian petugas keamanan jauh lebih mahal daripada pakaian yang Agam kenakan. Agam menyentuh lengan bajunya dan berkata, "Walaupun sudah belel, tapi bersih loh." Pakaian itu dicuci secara khusus oleh Kirana. Ketika Agam mengatakan dia bisa mencuci pakaiannya sendiri, Kirana bahkan menolak. Kirana mengatakan bahwa anak laki-laki itu ceroboh dan tidak bisa mencuci pakaian dengan bersih. Bukannya bersih justru malah akan membuat pakaian mereka kusut. Melihat pakaian Agam, Citra hanya bisa mengerutkan kening tidak puas, tetapi tak bisa berkata apa-apa. Lagi pula, mereka berdua akan segera menjadi orang asing. Akhirnya Citra berkata, "Ini sungguh berita menggembirakan, bahwasanya Pak Harsa sudah keluar dari rumah sakit. Semua orang kaya dan berkuasa di kota primadona akan hadir. Selain itu, nenek dan Paman Jaya juga akan datang menjenguk. Ceti, bersikaplah yang baik. Kalau tidak, aku pun tidak akan bisa membantumu." Lalu Citra berjalan masuk dengan membawa kotak hadiah. Melihat Citra dengan kotak hadiahnya, Agam menepuk kepalanya tak berdaya sambil berpikir, "Aduh, aku lupa menyiapkan hadiah." Meskipun Agam meminjam uang untuk membeli hadiah senilai jutaan rupiah, pastinya hadiah itu hanya senilai sampah bagi keluarga Baskara. Tiba-tiba Agam memikirkan sesuatu dan mengeluarkan sebuah batu giok dari sakunya. Batu giok itu adalah hadiah dari Yesi kemarin. Meski Agam tidak tahu banyak tentang giok, tapi batu giok itu berwarna cerah dan terasa hangat di tangannya. Selain itu, Yesi bukanlah orang biasa. Hadiah darinya juga pasti tak kalah luar biasa. Dengan liontin giok di tangannya, Agam segera mengikuti Citra dan berujar, "Terima kasih telah menyuruh seseorang untuk menjaga kakakku." Citra tidak menunjukkan banyak mimik di wajahnya, hanya menimpali dengan tidak acuh. "Aku melakukan ini supaya pikiranmu tidak bercabang. Jika kamu sampai mengatakan sesuatu yang tidak penting, keluarga Pambudi juga yang kena tuahnya." Suara Citra terdengar dingin dan sombong. Namun, Agam tetap merasa hangat di dada, karena menurutnya Citra masih peduli padanya. Di serambi hotel, seluruh lantai ditutupi oleh karpet merah. Seseorang memainkan biola. Semua orang mengenakan gaun yang mewah, memegang gelas anggur dan saling berbincang. Penampilan Agam menyita perhatian banyak orang. Berita bahwa keluarga Pambudi memiliki menantu yang payah sudah menjadi bahan lelucon bagi banyak orang. Bahkan ketika Agam lewat, para pria dan wanita kaya yang bersebelahan dengannya langsung menutup mulut dan hidung mereka, seolah-olah Agam mengeluarkan bau busuk orang miskin. Namun, Agam sama sekali tidak peduli. Dia mengikuti Citra untuk bertemu keluarga Pambudi yang berada di sudut ruangan. Sebagai keluarga terkenal di kota primadona, keluarga Baskara memiliki sumber dana serta kekuasaan yang berlimpah ruah. Dahulu kala, di sebuah pesta seorang putra pemilik tambang emas bersikap biadab dan melecehkan putri kandung keluarga Baskara. Alhasil, pria itu dipukuli hingga menemui ajalnya di tempat dan mayatnya ditenggelamkan ke sungai. Setelah itu, pemilik tambang emas bekerja sama dengan pedagang kaya lainnya untuk membalas keluarga Baskara. Akibatnya, Pak Harsa pun turun tangan dan menangani orang-orang itu dalam semalam. Tak butuh waktu lama, perusahaan itu pun gulung tikar dan kehilangan miliaran sumber dananya. Tidak ada yang tahu latar belakang keluarga Baskara yang sebenarnya. Orang-orang hanya tahu bahwa tidak ada yang berani menyinggung keluarga Baskara.
Karena jika mereka melakukannya, tidak akan ada nasib baik yang menunggu mereka. Namun, keluarga Pambudi hanyalah keluarga tingkat 3 biasa di kota primadona. Bagi keluarga Pambudi, diundang oleh keluarga Baskara adalah kabar baik. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak keberatan meskipun ditempatkan di sudut ruangan. Irma, sepupu Citra, bertanya, "Citra, kenapa kamu datang terlambat? Bagaimana pembicaraanmu dengan Pak Rendra yang aku kenalkan waktu itu? Banyak anak perempuan dan laki-laki kaya datang kemari. Sepertinya Arya Wangsa lumayan. Kudengar-dengar keluarganya telah membuka 2 tambang batu bara lagi. Apa aku perlu memperkenalkannya kepadamu?" Irma dan beberapa kerabat lainnya segera merapat untuk membicarakan hal tadi. Mereka sama sekali tidak menghiraukan Agam. Agam terbiasa diejek, tetapi tidak pernah membalas. Adi, suami Irma, tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk mempermalukan Agam. Adi menyeletuk dengan nada sinis, tampak sedikit kecemburuan dan kebencian di matanya. Agam, aku telah menandatangani kontrak senilai 10 miliar dengan grup Pratama baru-baru ini. Aku juga telah membuka cabang di kota terdekat. Nah, sekarang perusahaanku membutuhkan tukang bersih-bersih. Gajinya sekitar 7 juta sebulan. Apa kamu ingin mencobanya? Dari segi penampilan dan kemampuan, Irma jauh lebih rendah dari Citra. Sehingga, selama ada kesempatan, Adi akan mempermalukan Agam untuk menunjukkan kekuatannya. Agam menjawab dengan tenang. Tidak, terima kasih. Aku bisa menghasilkan uang sendiri. Dulu, sesedih apapun keadaannya, Agam akan setuju karena kakaknya membutuhkan uang untuk berobat. Namun, kini keadaan sudah berubah. Irma menyeletuk. Kamu benar. Tangan kananmu lumpuh. Kamu bisa menjadi pengemis di bawah jembatan penyeberangan yang mengemis untuk uang. Kata-kata Irma membuat kerabat lainnya tertawa. Jaya Pambudi, Paman Citra, adalah yang tertua di antara gerombolan orang-orang ini. Dia juga seorang profesor kedokteran dan seorang cendekiawan. Melihat Agam tidak menyiapkan hadiah, Jaya berujar dengan nada tidak senang. Agam, mengapa kamu tidak menyiapkan hadiah untuk Pak Harsa? Sebelum Agam bisa mengatakan apa-apa, Jaya terus mengoceh dengan sinis. Tingkahmu benar-benar mencengangkan. Dasar pecundang. Keluarga Pambudi memberimu makanan dan uang, tetapi kamu malah mempermalukan nama keluarga. Agam menjawab dengan tenang. Aku sudah menyiapkan hadiah. Ketika Citra hendak memberikan hadiah yang dibawanya kepada Agam, perempuan itu terkejut melihat Agam mengeluarkan sebuah batu giok. Apa ini? Tanya Adi penuh selidik. Khawatir Agam akan mengambilnya kembali, Adi segera melangkah maju, meraih batu giok itu. Adi melanjutkan perkataannya. Warnanya terlalu aneh. Ini pasti kaca. Kamu bahkan tidak punya kotak hadiah yang layak. Apa kamu membelinya di toko pinggir jalan? Apa kamu mencoba mempermalukan keluarga kita? Mendengar ini, Citra menggertakkan giginya. Agam, dasar pecundang. Lagi-lagi dia mempermalukanku. Batinnya. Adi mengeluarkan piring kecil dari dalam kotak dan memamerkannya. Adi berkata, ini adalah hadiah yang aku siapkan. Piring kecil buatan Dika Wiryawan ini adalah harta langka, yang tak ternilai harganya. Citra juga tahu Dika Wiryawan sangatlah terkenal. Harga dari satu karyanya tidak pernah di bawah 2 miliar. Meskipun gaji tahunan Citra lebih dari 2 miliar, dia tidak mampu membeli hadiah dengan gaji tahunannya itu. Memikirkan hal ini, Citra semakin kecewa pada Agam. Jaya berseru, kamu bahkan telah membeli hasil karya Dika Wiryawan. Kamu benar-benar telah memberikan kehormatan bagi keluarga kita. Irma, kamu telah menemukan menantu yang baik untuk keluarga kita. Irma merespon dengan nada janggal. Ya, memang benar. Tidak seperti pecundang ini, Agam menggunakan uang kita setiap hari. Dia hanya akan membuat kesalahan di saat-saat genting. Dia juga sama-sama menantu di keluarga Pambudi. Tapi perbedaan antara Agam dan Adi lebih besar daripada manusia dan anjing. Saat Irma berceloteh, dia bahkan menatap Citra dengan tatapan yang memancing amarah. Irma tahu betul bahwa Citra lebih cantik dan hebat darinya. Lantas kenapa Citra menikah dengan seorang pecundang? Sedang bicara apa sih? Berisik sekali. Putri Pambudi, saudara perempuan Jaya, memapah seorang wanita tua yang terbalut jubah ungu bersulam.
Keduanya berjalan mendekat. Ibu, nenek, Jaya, Irma, Adi serta semua anggota keluarga lainnya menyunggingkan senyum terpaksa, lantas melangkah maju. Nyonya Miati adalah orang yang bertanggung jawab atas keluarga Pambudi. Wanita itu adalah orang yang bisa membuat keputusan dalam keluarga Pambudi. Jaya memegang lengan Nyonya Miati dan bertanya, "Putri, ibu sudah pergi ke rumah sakit. Apa semuanya baik-baik saja?" Putri tersenyum. "Ibu kita selalu membantu orang lain, tentu saja dia sehat. Ketika kami melewati sebuah gereja, kami masuk untuk berkunjung. Pendeta bahkan mengatakan bahwa ibu dapat hidup setidaknya 30 tahun lagi." Jawabnya, "Oh, Tuhan memberkati keluarga kita." Para kerabat lain menyanjung Nyonya Miati. Mendengar sanjungan itu, seringai mereka di wajah Nyonya Miati. Citra mengedipkan mata pada Agam dan memintanya untuk mengatakan sesuatu yang baik kepada Nyonya Miati. Agam menatap Nyonya Miati sejenak. Tak berapa lama dia menyeletuk dengan serius. "Nek, ada tumor di otakmu. Ini sangat berbahaya. Kalau tidak segera diobati, kamu tidak akan bisa bertahan lebih dari 8 jam. Beberapa kerabat lainnya tersentak mendengar ucapan yang Agam lontarkan. Bahkan Jaya dan Adi ikut tercengang. Apa Agam sudah gila? Beraninya dia mengutuk Nyonya Miati. Putri berseru dengan marah. "Agam, beraninya kamu mengutuk ibuku? Ada apa denganmu?" Agam menjawab dengan tulus. "Aku tahu kamu tidak bisa mempercayaiku, tapi nenek benar-benar dalam bahaya." Meskipun Nyonya Miati memiliki pandangan buruk terhadap Agam, tetap saja Agam tidak bisa hanya duduk dan menunggu wanita tua itu menjemput ajalnya. Menunjuk ke arah Agam, Jaya memaki. "Diam! Apa kamu pikir kamu adalah Dr. Rendra, Ketua Asosiasi Trans Taruna yang terampil di bidang kesehatan? Aku adalah seorang profesor di bidang medis. Aku lebih tahu kondisi kesehatan ibuku ketimbang kamu." Adi bahkan memanfaatkan kesempatan itu untuk memperburuk keadaan. Dia berteriak, "Agam, nenek telah memberimu makanan serta uang senilai 980 juta. Seharusnya sudah lumayan, kan? Bukannya berterima kasih pada nenek, kamu malah mengutuknya. Dasar bajingan." Agam menjelaskan, "Aku tidak mengutuk nenek. Kenapa kamu masih menyangkalnya? Dokter bilang nenek baik-baik saja, tetapi kamu bersikeras bahwa dia sakit. Kenapa? Kamu hanya pecundang dan tidak tahu tentang keterampilan medis." Sanggah Irma. Nyonya Miati memandang Citra dan berkata, "Agam adalah suamimu. Kamu harus mendisiplinkan dia dengan baik. Jangan sampai malah membuat malu dirimu sendiri." Citra bergumam. Amarah dan rasa sedih bergejolak dalam hatinya. "Maaf, nenek." Citra mengepalkan tangannya. Terlihat jelas bahwa dia sangat membenci Agam sampai ke tulang. Namun, Nyonya Miati tidak peduli. Wanita tua itu berkata dengan tak acuh, "Citra, sejujurnya, aku sudah bersikap cukup baik kepadamu. Aku telah mewariskan beberapa properti kepadamu. Apa ini caramu membalasku?" Citra tidak tahu harus berkata apa. Nyonya Miati buru-buru melambaikan tangannya. "Sudahlah. Kurasa akhir-akhir ini kamu sedang dalam kondisi yang buruk. Mengendalikan suami sendiri saja kamu tidak mampu, apalagi memimpin industri besar. Aku pikir sebaiknya kamu menyerahkan proyek itu kepada Paman Jaya. Ketika kamu merasa lebih baik, aku akan mempertimbangkannya lagi." Meskipun Jaya sangat gembira, dia berpura-pura memasang raut muka yang kesal. Seolah-olah harta tidak sepenting kondisi Nyonya Miati. Wajah rupawan Citra kian berubah pucat pasi. Citra telah berusaha sangat keras untuk industri ini. Sekarang semuanya dirampas. Semua kerja keras dan usahanya selama bertahun-tahun kini pupus begitu saja. "Nenek, kondisimu benar-benar serius. Nenek harus segera diobati. Jika tidak..." Agam ingin menyembuhkan penyakit Nyonya Miati dan membantu Citra, tetapi sebelum Agam bisa menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh kerabat lainnya. Irma menyeletuk, nada suaranya terdengar serius. "Citra, suamimu sangat tidak tahu berterima kasih. Mengapa kamu tidak mengusirnya? Bukankah dia sudah cukup memalukan?" Melihat mata Citra yang memerah serta bahunya bergetar, Agam merasa bersalah dan berkata, "Citra, aku..." "Pergilah," ujar Citra dengan suara getir.
Ketika Agam hendak memegang bahu Citra, Citra langsung menepisnya. Mata Citra yang indah penuh dengan rasa sakit dan ketidakberdayaan. Lekas dia pun menunjuk ke pintu dan berteriak, "Keluar! Aku tidak ingin melihatmu lagi." Agam menghela napas, lantas berjalan keluar. Benar-benar pria yang malang. Kemanapun dia pergi, dia akan dibenci. Kasihan sekali hidupnya. Kalau aku jadi dia, aku pasti sudah cari tempat untuk bunuh diri. Semua kerabat lain yang berada di sana mencibir Agam saat menyaksikan kejadian ini. Tiba-tiba, datanglah seorang laki tua dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Irma membalas dengan congkak, "Itu bukan urusanmu." Melihat lelaki tua itu, Nyonya Miati sontak merinding. Wanita itu bergegas maju 2 langkah dan bertanya, "Apakah Anda, Pak Hadi?" Bab 5. Giok Naga. Hadi Tama telah melayani dan mengabdi pada Harsa selama kurang lebih 50 atau 60 tahun. Dia adalah salah satu tangan kanan Harsa yang paling dapat dipercaya. Meskipun Hadi adalah seorang kepala pelayan, dia juga memiliki wewenang untuk mengendalikan banyak industri besar milik keluarga Baskara. Bagi keluarga Baskara, status Hadi yang tinggi ini menempatkannya sebagai sosok yang tidak bisa dipandang sebelah mata, terkecuali untuk beberapa keturunan langsung seperti Yesi. Bahkan beberapa keturunan langsung dari keluarga Baskara harus menjaga sikap dan memperlakukan Hadi dengan penuh rasa hormat. Dulu Nyonya Miati pernah menghadiri suatu pameran besar di tingkat provinsi. Di sana Hadi bersama para kepala pimpinan duduk di podium, sementara ribuan pengusaha sedang belajar di sana. Masih teringat jelas di benak Nyonya Miati, seberapa besar usaha yang dia butuhkan hanya untuk sekadar mendapatkan kursi di baris kedua terakhir. Pria sekuat Hadi sanggup menghancurkan keluarga Pambudi tanpa perlu menggunakan kekuatan keluarga Baskara. Melihat reaksi Nyonya Miati, Jaya dan para kerabat lainnya langsung paham bahwa Hadi adalah sosok tersohor yang memiliki kedudukan tinggi. Jaya bergumam, "Tuan Hadi." Seraya menebak-nebak identitas pria tersebut, dia bertanya dengan suara rendah, "Apakah Anda kepala pelayan keluarga Baskara?" "Tuan Hadi." "Kepala pelayan keluarga Baskara." Ekspresi semua orang seketika berubah drastis. Semua orang di kota Primadona mengenal sosok Hadi. Jika seseorang berani mengusik Hadi, bisa dipastikan orang itu tidak akan selamat. Irma ketakutan, bergidik bagi seekor burung puyuh. Bahunya gemetar. Dia hampir kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Akan tetapi, Hadi cukup murah hati. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Jangan takut, kalian adalah tamu kami. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menghibur setiap tamu. Hanya saja, ada beberapa tamu lain di sini. Tolong bersikap sopan." Hadi menyipitkan matanya. Dari wajahnya dia terlihat seperti orang baik. Akan tetapi, justru sikap inilah yang membuat semua orang merasa tidak enak. Nyonya Miati berujar, suaranya terdengar gentar. "Sangat disayangkan keluarga kami memiliki anak yang tidak berbakti. Aku sungguh mohon maaf untuk itu." Hadi mengangguk asal-asalan, sama sekali tak memedulikannya. Ketika Hadi hendak pergi, dia melirik ke arah Hadi sekilas. Melihat pria itu memegang giok naga di tangannya, Hadi seketika membeku. Matanya mendelik lebar, tercengang, kemudian dia berbicara dengan lirih. Bagaimana kamu bisa mendapatkan benda ini?" Hadi adalah kepala pelayan keluarga Baskara. Satu kali pun dia belum pernah kehilangan sikap tenangnya. Perubahan sikapnya kali ini sangat mengejutkan semua orang. Perhatian mereka tertuju pada batu giok di tangan Adi. Adi mengira dirinya telah mengambil sesuatu yang seharusnya tidak dia sentuh. Perhatian yang tidak diinginkannya ini membuatnya bergetar ketakutan sampai hampir menangis. "Tuan Hadi, ini... Apakah aku salah lihat? Ini adalah giok naga, jimat tertinggi keluarga Baskara. Jika seseorang memilikinya, itu berarti dia telah Tuan Harsa. Bagaimana keluarga kecil seperti keluarga Pambudi dapat memiliki batu giok ini?" Beberapa keluarga di sekitar mereka saling melirik ke arah batu giok dan berbisik satu sama lain. "Giok naga?" Kerabat keluarga Pambudi tercengang. Meski mereka belum pernah melihat giok naga, mereka pernah mendengar desas-desus tentang hal itu. Apakah hadiah dari Agam si cacat ini adalah giok naga? Semua orang benar-benar tidak menyangka. Begitu pula dengan Hadi, yang sekarang menjadi sangat bingung.
Sejak eksistensi keluarga Baskara dimulai 100 tahun yang lalu, hanya ada 3 giok naga yang pernah diberikan kepada orang lain. Namun, keluarga Pambudi bukan salah satunya. Tunggu. Kemarin Tuan Harsa diselamatkan oleh seorang pemuda misterius. Kemudian Nona Yesi memberikan giok naga kepadanya. Mungkinkah pemuda misterius itu berasal dari keluarga Pambudi? Mata Hadi seketika berbinar-binar. Dia langsung menyahut kepada Nyonya Miati. Mohon tunggu sebentar. Aku akan segera kembali. Para kerabat keluarga Pambudi tercengang. Mereka semua bungkam tidak tahu harus berkata apa. Begitu Hadi menyelesaikan ucapannya, dia segera berbalik pergi dan menghilang di tengah kerumunan orang. Anggota keluarga Pambudi berangsur-angsur menjadi tenang. Tatapan mereka saling bertemu, telinga mereka pun siap untuk mendengarkan. Jika keluarga Baskara menyalahkan mereka, mereka siap menjatuhkan tuduhan itu pada Agam. Namun, jika terjadi sebaliknya, mereka sudah siap mengambil keuntungan darinya. Sekitar 2 atau 3 menit kemudian, terdengar suara gaduh dari dalam kerumunan. Di sebelah Hadi telah berdiri seorang wanita yang terbalut gaun malam warna hitam. Bibirnya merah merona dan giginya yang bersih menyempurnakan penampilan seksinya. Sepasang mata sipitnya yang menawan juga sangat memesona. Kaki indahnya yang terbalut gaun tampak ramping dan jenjang. Dia terlahir untuk menjadi menawan dan membuat hormon pria bergejolak. Dia memang sangat seksi, tetapi wanita ini bukanlah wanita sembarangan. Tak ada satupun pria yang bisa menolak kecantikannya. Yesi melangkah dengan tergesa-gesa. Baru kemarin ayahnya dibawa ke rumah sakit. Meskipun ayahnya sudah berangsur-angsur pulih, beberapa penyakit masih tersisa dalam tubuhnya. Jika ayahnya ingin pulih seutuhnya, maka sang ayah membutuhkan perawatan lanjutan. Sayangnya, dokter sampai angkat tangan untuk mencari tahu penyebab penyakitnya. Jadi mereka tidak bisa berbuat banyak. Teringat soal Agam, Yesi telah menggunakan semua sumber dayanya untuk mencari pria itu. Namun, ada seseorang yang diam-diam membuat onar. Oleh karena itu, penyelidikannya sama sekali tidak membuahkan hasil. Sekarang sang penyelamat telah hadir. Bagaimana mungkin Yesi tidak bersemangat? Melihat kehadiran Yesi, semua orang dari pihak keluarga Pambudi ketakutan setengah mati. Yesi, putri kesayangan Tuan Harsa, calon penerus keluarga Baskara kini hadir di sini. Mengapa Hadi memanggil Yesi ke sini? Nyonya Miati membungkuk ketakutan. Dengan sikap penuh hormat dia menyapa. Nona Yesi, senang bertemu dengan Anda. Yesi sangat kecewa saat melihat bahwa Adilah yang tengah memegang giok naganya. Melengos mengabaikan Nyonya Miati. Dia berjalan lurus menghampiri Adi dan bertanya dengan lugas. Mengapa giok naga yang kuberikan kepada penyelamatku bisa berada di tanganmu? Apa? Hadi buru-buru menjelaskan. Tuan Harsa berada dalam kondisi kritis kemarin. Untungnya nyawanya berhasil diselamatkan oleh seorang penyelamat. Nona Yesi sendiri yang memberikan giok naga itu kepada sang penolong. Orang-orang yang berkerumun di sekitarnya akhirnya mengerti. Pantas saja kesehatan Tuan Harsa langsung pulih dalam sekejap dan bugar kembali. Ternyata dia telah bertemu dengan seorang dewa. Apakah dewa ini berasal dari keluarga Pambudi? Mendengar itu, Jaya memutar bola matanya. Dia mengambil langkah ke depan dan bertanya. Nona Yesi, Tuan Hadi, apakah orang itu berusia 20-an? Berpakaian sederhana dan memiliki tinggi tubuh kira-kira 1,8 meter. Seluruh anggota keluarga Pambudi tahu persis bahwa Agamlah yang dimaksud Jaya. Yesi bertanya dengan penuh semangat. Apa kamu mengenalnya? Ya, dia muridku. Dia memberitahuku bahwa dia telah menyelamatkan seorang lelaki tua kemarin dan lelaki tua itu memberinya sebongkah batu giok. Awalnya, aku tidak menganggapnya serius. Aku tidak menyangka dia secara tidak sengaja menyelamatkan Tuan Harsa. Tuhan benar-benar memberkati Tuan Harsa. Seketika Yesi memasang ekspresi kaget. Apa kamu seorang dokter? Tanyanya. Nyonya Miati menjawab. Nona Yesi, sejak kecil putra sulungku telah mempelajari keterampilan medis. Dia adalah seorang profesor di universitas kedokteran paling terkenal di industri. Selain itu, keluarga kami juga terkenal akan pusat kesehatan Pambudi. Yesi tiba-tiba paham. Sembari tersenyum dia bertanya. Tuan, bolehkah aku menemui muridmu dan meminta bantuannya? Jaya membeku. Menemui Agam? Tentu saja tidak. Namun, jika Jaya menolak,
Yesi pasti akan mengulik kebenarannya dengan kecerdasannya. Setelah berpikir selama beberapa detik, Jaya berpura-pura merasa menyesal, lantas membuat alasan. Nona Yesi, muridku baru saja kembali ke kampung halamannya di gunung terpencil. Dia pasti akan kembali lagi, tapi butuh waktu lama. Namun jangan khawatir, jika muridku dapat membantumu, aku pasti bisa membantumu. Meski sangat disayangkan, Yesi tidak bisa berbuat apa-apa. Baik, karena kamu telah menawarkan. Aku akan meminta tolong padamu dan keluarga Pambudi jika aku membutuhkan bantuan. Sebagai gantinya, aku akan bekerja sama dan memberikan dukungan penuh kepada keluarga Pambudi atas nama keluarga Baskara sebagai ucapan terima kasih. Ujarnya. Para kerabat keluarga Pambudi sangat gembira mendengar ini. Sementara para keluarga lain digerogoti perasaan dengki dan cemburu. Yesi mengumumkan keputusan ini di depan umum, yang berarti keluarga Baskara memang benar-benar akan mendukung keluarga Pambudi. Karena mulai sekarang keluarga Pambudi sudah dipercaya oleh keluarga Baskara dan bisa mengandalkan mereka di segala situasi. Tidak akan ada yang berani meremehkan keluarga Pambudi. Keluarga Pambudi akan makmur. Dengan ini, keluarga Pambudi seketika menjadi pemeran utama dalam pesta. Mengandalkan reputasi keluarga Baskara, keluarga Pambudi pun dapat bergaul dengan beberapa keluarga dan orang-orang adidaya yang tidak mampu mereka jangkau sebelumnya. Karena hal itu juga, Nyonya Miati, Jaya, dan Adi merasa sedikit bangga. Dalam perjalanan pulang, Nyonya Miati menyunggingkan seulas senyum di wajahnya dan berkata, Jaya, dengan dukungan keluarga Baskara, sekarang pusat kesehatan Pambudi akan segera diperluas dan bisnis akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Kamu telah berperan besar. Omong-omong, ada berapa keluarga lain yang ingin bekerja sama dengan kita? Nah, pilihlah dengan hati-hati. Mulai sekarang, keluarga miskin sudah tidak bisa lagi bekerja sama dengan kita. Seraya menggandeng lengan Nyonya Miati, Irma merengek dengan nada manja. Nenek, Adi juga telah ikut berkontribusi. Jika dia tidak memegang giok naga, tidak akan ada kejadian seperti tadi. Nyonya Miati berkata, Ya, kamu ada benarnya juga. Kalian semua sudah banyak berkontribusi. Keluarga Pambudi akan selalu makmur jika menyerahkan bisnis kepada generasi muda seperti kalian. Nyonya Miati berencana untuk menempatkan mereka berdua di posisi penting. Mata Irma berbinar penuh kegembiraan. Sebagai keturunan langsung, Irma akan sangat diuntungkan dari kemakmuran keluarga Pambudi. Dia membayangkan dirinya menjadi putri kota primadona di masa depan, sedangkan Citra tidak akan memiliki apa-apa. Saat ini, Citra masih terlihat cemas. Tiba-tiba dia menyeletuk. Nenek, giok naga tersebut adalah milik Agam. Akankah kami? Irma berang mendengarnya. Diam. Beraninya kamu. Di dalam benaknya Irma membantin. Sungguh menyebalkan. Beraninya dia mencoba merebut pujianku. Adi menimpali dengan acuh tak acuh. Memang benar Agamlah yang mengambil giok naga itu. Tapi itu tidak berarti apa-apa. Bagaimanapun, pecundang seperti Agam tidak tahu soal pengobatan medis sama sekali. Dia hanya beruntung karena sudah menyelamatkan Tuan Harsa. Jika kita berkata jujur kepada keluarga Baskara, takutnya mereka akan berpikir kita sedang mengolok-olok mereka. Bisakah kamu menanggung akibatnya? Mendengar penjelasan Adi, para kerabat lain mengangguk setuju. Mereka tidak berpikir pecundang seperti Agam mampu melakukan hal seperti itu. Putri menambahkan, kurasa pemuda yang dimaksud Nona Yesi bukan Agam. Mungkin saja dia memungut giok naga itu. Irma sependapat dengan Putri. Pasti Agam hanya memungutnya. Jika dia benar-benar mendapatkannya dari keluarga Baskara, lantas untuk apa dia malah mengembalikannya sebagai hadiah? Dia kan bukan orang tolol. Irma, dia sebenarnya memang tolol. Mendengar hal itu, seketika gelak tawa para kerabat pun mulai terdengar. Citra ditelan kekecewaan. Dia telah kehilangan seluruh harapannya. Padahal awalnya dia berencana memperjuangkan sesuatu untuk Agam. Tanpa perasaan, Nyonya Miati berkata, Jangan beritahu siapa-siapa. Dukungan keluarga Baskara adalah sebuah keberuntungan bagi keluarga Pambudi. Siapapun yang berani menghancurkannya akan dicoret dari kartu keluarga. Kata-kata Nyonya Miati penuh dengan ancaman tersirat yang ditujukan khusus untuk memperingatkan Citra. Nenek, Anda benar.
Bu, jangan khawatir. Aku akan mengatur semuanya dengan Adi. Pokoknya tidak akan kubiarkan keluarga Baskara menemukan satupun kesalahan. Ibu dapat menjalani masa pensiun ibu dengan tenang. Jaya, apa yang kamu bicarakan? Ibumu ini masih sehat. Dia masih tampak sangat sehat dan bugar. Menurutku ibu masih bisa hidup selama 30 atau 40 tahun lagi. Ucapan Jaya dan Putri yang penuh dengan sanjungan membuat perasaan Nyonya Miati diliputi kebahagiaan. Namun, tidak ada yang sadar bahwa Nyonya Miati tidak terlihat baik-baik saja. Bahkan wajahnya terlihat pucat. Sebelum sempat mengambil 2 langkah, tubuhnya pun oleng. Bruk! Nyonya Miati terlepas dari cengkeraman lengan Irma dan jatuh pingsan. Udara seolah membeku. Seluruh anggota keluarga Pambudi tampak kebingungan. Bab 6. Sengaja membunuh nenek. Ibu! Nenek! Sebuah teriakan mencoba menghentikan rengekan keduanya. Berhenti menangis. Cepat panggilkan dokter. Jaya, kamu adalah seorang profesor kesehatan, kan? Bagaimana kondisi ibu? Desakan itu membuat Jaya mulai mendekat dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya sendiri. Dia menghembus dan menarik nafas perlahan, dan mulai merasakan denyut nadi Nyonya Miati. Namun, raut wajah Jaya seketika berubah menggelap. Denyut nadinya sangat lemah. Dia sekarat. Pungkas Jaya. Tadi pagi ibu masih baik-baik saja. Bagaimana bisa dia tiba-tiba menjadi seperti ini? Dia memiliki tanggung jawab di perusahaan pusat. Jika dia mati, keluarga kita akan berada dalam kekacauan. Ujar Putri, mengoceh tentang keadaan kacau ini dengan air mata yang berlinang. Bukannya ikut membantu. Ocehan Putri malah membuat semuanya ikut mencemaskan keadaan. Sementara Jaya mulai tak dapat menahan amarah. Dia meraung marah kepada saudarinya. Aku tahu. Sekarang diam. Dia adalah orang yang paling cemas di antara semua anggota keluarga. Nyonya Miati baru saja memberikan proyek Citra kepadanya. Dan pada saat ini penyerahan proyek tersebut belum diresmikan secara formal. Jika Nyonya Miati benar-benar tiada pada saat ini, Jaya adalah orang yang paling rugi karena tidak jeti mendapatkan apapun. Diliputi kecemasan yang berlebihan, dirinya mencoba untuk ikut mengatasi keadaan sekarat sang ibu. Jaya menekan beberapa titik akupuntur di kepala Nyonya Miati guna meredakan gejalanya. Namun, yang terjadi malah semakin membuat dirinya kalang kabut. Darah mulai merembes keluar dari hidung, telinga dan bahkan mata Nyonya Miati. Situasi ini malah semakin buruk dari yang sebelumnya. Kelegaan mulai sedikit timbul kala sirena terdengar. Ambulans tiba dengan segera dan secara sigap Nyonya Miati didorong masuk ke dalam ambulans. Tak lama kemudian ambulans pergi dengan raungan sirene darurat. Secara bersamaan, kerabat anggota keluarga juga masuk ke dalam mobil lain untuk menuju rumah sakit. Tujuannya tentu untuk mengiringi Nyonya Miati. Apabila Nyonya Miati mampu untuk diselamatkan, itu adalah hal yang baik. Tetapi apabila kemungkinan buruknya dia gagal untuk hidup, tidak ada salahnya juga mereka semua langsung melakukan pembagian warisan di rumah sakit. Citra yang melihat sebuah mobil ambulans menghilang dari pandangannya pun ikut panik. Terbesit kemudian sebuah kilasan ingatan tentang apa yang sebelumnya Agam katakan. Tanpa menghabiskan waktu lama dia segera menelponnya. Pada saat yang sama, Agam sedang berada di rumah sakit juga dan sedang mengobrolkan sesuatu dengan kakak perempuannya. Obrolan terganggu ketika dering ponsel Agam terdengar. Tampak nama Citra terpampang di layar ponsel. Agam sejenak merasa ragu, tetapi tetap memilih untuk tidak menjawab panggilan itu. Agam dan Citra memang sepasang suami istri yang sah. Meskipun sebenarnya hubungan mereka hanyalah seperti hubungan palsu, tidak benar-benar saling mencintai. Agam sama sekali tidak ingin terlibat dengan urusan pribadi Citra. Keputusan dan cara itu memang telah disetujui, baik oleh Agam maupun Citra sendiri. Melihat nama Citra terus terpampang di layar ponsel adiknya, Kirana buru-buru menegur Agam. Adik iparku meneleponmu. Cepat jawab. Ayolah, kenapa tidak segera menjawab panggilannya? Selama setengah tahun terakhir, Kirana hanya mengetahui bahwa Citra adalah kekasih Agam. Karena tak tahan dengan omelan sang kakak, Agam menjawab panggilan telepon istrinya dan menjawab enggan. Ada apa? Nenek sekarat? Saat ini mereka sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit. Begitu mendengar kabar dari Citra,
Dengan berat hati Agam menghembuskan napas pasrah. Seperti yang kuduga. Sebagai seseorang yang memiliki kekuatan penguasa neraka, Agam sebenarnya telah mengetahui bagaimana kondisi Nyonya Miyati yang sesungguhnya. Namun, sayang sekali tidak ada seorang pun yang percaya dengan penjelasannya. Mendengar jawaban singkat dari suaminya, Citra kembali melanjutkan dengan pertanyaan yang selama ini membuatnya penasaran. Bagaimana bisa kamu tahu bahwa nenek sedang sakit parah? Ya, kakakku. Kirana sedang sakit dan dirawat. Jadi aku sesekali membaca buku kedokteran tentang kesehatan. Ujar Agam beralasan. Tentu saja itu semua hanyalah alasan yang dibuat-buat agar terdengar masuk akal di telinga Citra. Lalu apakah kamu tahu cara untuk menyembuhkan nenek? Tentu saja. Tapi rasanya aku tidak ingin menyelamatkan nyawanya. Agam sama sekali tidak bermaksud untuk menjadi kejam. Hanya saja dirinya tidak perlu berlagak menjadi orang baik ketika orang yang diminta untuk diselamatkan itu pernah menghina dan meremehkan dirinya. Mendengar jawaban Agam yang tak berperasaan, membuat Citra berteriak marah di telepon itu. Bagaimanapun, nenek adalah orang yang kami hormati. Kenapa kamu tidak sudi menyelamatkannya? Dengan sarkas, Agam balik mencibir. Aku sudah menghormatinya sebagai orang tua. Tapi apakah selama ini dia memperlakukanku layaknya keluarga? Seketika Citra bungkam dan cukup terkejut dengan jawaban Agam. Pelan-pelan, dirinya masih berusaha meyakinkan suaminya. Kalau aku memohon padamu, apakah kamu akan menyelamatkannya? Pinta Citra. Mendengar ucapan itu, setelah sejenak berdiam, Agam mulai menjawab. Nenek telah memberikan proyek yang sudah kamu kerjakan dengan susah payah kepada pamanmu. Jika aku membantu menyembuhkannya, apakah mereka akan mengembalikan proyek itu kepadamu? Entahlah, aku hanya ingin menyelamatkan nenek, ucap Citra setelah termenung beberapa saat. Agam sedikit geram mendapati betapa bodohnya Citra, tetapi hati Agam sedikit terenyuh dengan kegigihan Citra. Maka dari itu, Agam menanyai istrinya lagi dengan pasrah. Di mana kamu sekarang? Aku akan ke sana menemuimu. Agam tidak peduli jika nantinya Nyonya Miyati akan selamat atau kehilangan nyawanya. Walau bagaimanapun juga, mau tak mau, semua hal pasti akan berimbas kepada Agam. Jika Citra mendapatkan hukuman, sulit untuk Agam menolak untuk ikut campur ke dalam masalah ini. Aku di ruang UGD di rumah sakit. Jawab Citra singkat. Baiklah, tunggu aku di sana. Aku akan datang dalam 5 menit. Di saat yang bersamaan, banyak orang yang tengah berdiri di sekitar ruang UGD. Tak hanya para kerabat keluarga Pambudi yang sebelumnya mengiringi ambulans ke rumah sakit, ada banyak pula para ahli dan dokter terkenal yang berkumpul di depan pintu untuk membahas cara menyelamatkan Nyonya Miyati. Wajah-wajah yang menampilkan ekspresi tegang dan serius ini jelas menggambarkan bahwa Nyonya Miyati sedang dalam kondisi yang buruk. Ketika pintu dibuka, dengan segera mereka menyerbu dokter dengan jas putih yang baru saja keluar dari ruangan. Dokter, bagaimana keadaannya? Tanya Jaya. Putri dan kerabat lainnya juga segera mengelilingi mereka. Siapakah anak tertua di keluarga Anda? Ujar sang dokter yang sama sekali tidak menjawab pertanyaan Jaya. Jaya buru-buru berdiri. Aku adalah anak tertua, ujarnya. Setelahnya, raut wajah dokter berubah menjadi lebih serius. Situasi pasien saat ini sangat berbahaya. Awalnya, tumor menekan saraf dan itu masih dapat ditangani. Namun, karena pasien tidak mendapatkan perawatan yang baik, menyebabkan tumornya pecah dan kini otaknya penuh dengan darah. Bahkan jika kita melakukan tindakan operasi, kemungkinan untuknya selamat sangatlah tipis. Jelas dokter panjang lebar. Apa? Kabar itu seperti petir yang menyambar mereka. Keadaan Nyonya Jaya buru-buru berdiri. Aku adalah anak tertua, ujarnya. Setelahnya, raut wajah dokter berubah menjadi lebih serius. Situasi pasien saat ini sangat berbahaya. Awalnya, tumor menekan saraf dan itu masih dapat ditangani. Namun, karena pasien tidak mendapatkan perawatan yang baik, menyebabkan tumornya pecah dan kini otaknya penuh dengan darah. Bahkan jika kita melakukan tindakan operasi, kemungkinan untuknya selamat sangatlah tipis. Jelas dokter panjang lebar. Apa? Kabar itu seperti petir yang menyambar mereka. Keadaan Nyonya Miyati benar-benar buruk dan membuat mereka semua memandang ke arah Jaya yang juga tengah ketakutan.
Apa mungkin teknik pijat akupuntur yang dia gunakan sebelumnya menyebabkan pendarahan hebat pada tumor Nyonya Miyati? Akan tetapi, tidak ada orang yang berani untuk menyalahkan Jaya, yang memiliki gengsi yang tinggi. Setelah beberapa saat mereka hening, kerabat keluarga Pambudi mulai berteriak marah di area ruang UGD. Bagaimana ini bisa terjadi? Ibu, Nenek, aku tidak ingin kamu meninggalkan kami. Ocehan dan rengekan itu membuat dokter tidak dapat menahan kekesalannya. Lantas segera menegur. Dia belum mati. Kalian ini berisik sekali. Putri kembali menanyakan kepada para dokter sambil menyeka air matanya. Dok, apakah tidak ada cara lain untuk menyelamatkan ibuku? Ucapnya. Karena iba dan menghargai kekhawatiran Putri, dokter kemudian menyarankan sesuatu kepada mereka. Ada satu cara. Dokter Rendra dapat membantu kalian. Dia sedang berada di rumah sakit kami untuk sebuah pertemuan. Mungkin pasien akan dapat bertahan hidup lebih lama dengan bantuannya. Nama yang disebutkan oleh dokter itu membuat Jaya tersentak kaget. Apakah dia Dokter Rendra, sang direktur Asosiasi Trans Taruna? Tanya Jaya memastikan. Dokter itu mengangguk dan berkata, Dokter Rendra datang. Terlihat barisan belasan ahli dan dokter berjalan cepat. Dengan seorang pria tua berambut penuh uban memimpin jalan mereka. Dia terlihat sangat bersemangat dengan setelan tradisional Cina membalut tubuhnya. Dokter Rendra menjabat sebagai Direktur Asosiasi Trans Taruna di kota Primadona yang juga dikenal sebagai orang suci. Dirinya telah bekerja di rumah sakit selama lebih dari 40 tahun. Pasien yang telah berhasil dia sembuhkan tak terhitung jumlahnya. Dokter Rendra sangat terkenal di dunia kedokteran dan dihormati oleh banyak pimpinan industri kesehatan. Dokter Rendra, perkenalkan saya adalah Jaya dari Balai Herbal. Ibuku sedang terbaring di dalam. Aku ingin masuk bersama Anda ke dalam. Ajakan Jaya yang terdengar sangat khawatir tentang keadaan ibunya membuat banyak orang di sana merasa terharu. Tidak banyak anak yang berbakti kepada orang tuanya seperti Jaya saat ini. Padahal, bagi Jaya, tujuan sebenarnya bukan murni ingin menyelamatkan ibunya, melainkan dia ingin menjadi dekat dan berteman dengan Dokter Rendra guna mempromosikan pusat kesehatan Pambudi. Baiklah, sahut Dokter Rendra singkat. Bagi mereka ini adalah keadaan darurat. Begitu mendengar bahwa anak Nyonya Miyati adalah seorang dengan pengalaman medis, tanpa banyak berpikir, Dokter Rendra langsung setuju. Di depan lift, Aga melihat Citra yang telah menunggu dirinya cukup lama. Benar-benar dalam 5 menit, orang yang sangat tepat waktu. Ujar Citra marah. Terlebih-lebih saat melihat Aga melangkahkan kaki keluar dari pintu dengan santai. Citra sendiri kebingungan dan tidak mampu memahami dirinya. Bahkan juga curiga bahwa ada yang salah dengan otaknya saat ini. Dia tak pernah menyangka bahwa dia akan menaruh harapan kepada pria ini. Untuk meredam kekesalan istrinya, Agam berujar perlahan. Aku ini berjalan kemari, bukan terbang. Lagi pula aku tidak datang terlambat. Selain itu, untuk apa aku jalan terburu-buru dan tiba dalam 2 atau 3 menit? Sekali lagi, Citra tertegun mendengar jawaban Agam. Namun, dengan segera dia mampu menangkap maksudnya. Agam pernah mengingatkan bahwa Nyonya Miyati mengidap penyakit, tetapi sama sekali tidak ada yang mendengarkannya. Hal itu jugalah yang membuat Citra dahulu memarahi Agam di depan umum, membuat Agam kehilangan mukanya. Apabila Nyonya Miyati meninggal dunia, Agam sama sekali tidak bisa disalahkan. Meskipun begitu, dengan harga diri tinggi di pundaknya, tak mungkin seorang Citra akan meminta maaf kepada Agam tentang keangkuhannya tempo hari. Nenek berada dalam bahaya. Syukurlah jika kamu memiliki solusi untuk mengobatinya. Ujar Citra tegas sembari menarik lengan Agam untuk mengikutinya menuju ruang UGD. Kedatangan sepasang suami istri itu sama sekali tidak disambut dengan baik. Bahkan Irma sepupunya segera menyindir dengan nada yang aneh. Citra, kamu tahu nenek sangat membenci pecundang ini. Tetapi kamu malah membawanya ke sini. Kamu sengaja membuat nenek kesal, kan? Adi juga turut memanas-manasi. Ini salahmu bajingan. Jika kamu tidak mengutuk nenek, dia tidak akan sakit dan dirawat seperti ini. Baiknya kamu segera angkat kaki dari sini dan kembali ke gunung sebelum banyak masalah lain muncul. Hardiknya. Mendengar serangan dari saudara-saudaranya, Citra sama sekali tak mampu membelah suaminya. Dia tahu bahwa Agam tidak bersalah.
Fakta itu membuatnya semakin merasa tidak nyaman. Bahkan sebenarnya, tak ada keharusan untuk Agam datang kemari. Kenapa kamu masih membawanya ke sini? Citra, dia hanyalah menantu pecundang. Tidak layak untuk mendapatkan apapun. Tukas Putri dengan kasar. Putri mungkin menangkap bahwa kedatangan Agam ke sini sama seperti maksud mereka semua, yakni bersaing memperebutkan harta warisan keluarga Pambudi. Melirik ke arah Agam, dan melihat Agam memberi anggukan sebagai sebuah tanda setuju. Kemudian dengan tegas dan percaya diri, Citra berkata, "Tante, ada kemungkinan Agam mampu menyelamatkan nenek. Apa katamu?" Kerabat yang berada di sana terkejut dengan ucapan Citra. Detik berikutnya tawa meledak membuat riuh seisi ruangan. Tentunya tawa mengejek. Pecundang ini hanya bisa mengemis di jalanan. Dan kamu ingin dia mengobati nenek? Kamu gila. Cercaan itu tertuju pada Citra. Jangan mempermainkan kita semua kali ini. Kalian berdua pasti sengaja ingin membunuh nenek, kan? Untuk menunjukkan bahwa kamu adalah seorang yang berbakti dan ingin mendapat lebih banyak bagian warisan, kamu bahkan mampu memikirkan ide gila macam ini. Kamu layak menjadi ratu iklan di kota primadona. Serangan itu jelas saja membuat Citra kewalahan tanpa bisa membela diri. Hinaan yang diterima oleh istrinya membuat emosi Agam memuncak. Dengan marah dia menjawab, "Nyonya Miati sedang sekarat, dan kalian hanya memikirkan tentang warisan. Citra adalah satu-satunya yang berusaha untuk menyelamatkannya. Beraninya kalian para tetua menuduh Citra." Jawaban itu semakin membuat amarah Irma semakin menjadi jeti. Dia menghentakkan kaki dan berteriak kasar. "Diam! Kamu hanyalah menantu pecundang. Beraninya kamu membantah?" Adi menimpali dengan cibiran yang tak kalah menyebalkan. "Agam, apakah kamu tahu pria seperti apakah kamu itu? Kamu adalah manusia pembawa sial dan pengundang kematian. Dulu kamu hanya menonton kematian orang tuamu dan sekarang kamu ingin menonton kematian nenek. Kamu sangatlah kejam. Seseorang mungkin akan menggali kuburan orang tuamu dan memuntahi abunya." Cerca Adi dengan sangat kejam.